Kilatan petir menyinari besi bengkok SUV, uap mengepul dari kap mobil yang ringsek saat hujan mulai mengguyur jalan pegunungan. Serpihan kaca berserakan di jurang curam, boneka binatang milik seorang anak kecil, dan sekitar 9 meter dari reruntuhan, tampak kursi bayi dengan penumpangnya yang masih terikat di dalamnya. Tidak bergerak tetapi ajaibnya utuh. Max muncul dari pepohonan, dalam wujud German Shepherd-nya, telinga tegak waspada, otot-otot tegang di bawah bulunya yang basah oleh hujan. Mantan anjing penyelamat itu mendekat dengan hati-hati, lubang hidungnya mengembang mencium aroma logam darah yang bercampur dengan bensin. Pelatihannya, terkubur di bawah berbulan-bulan bertahan hidup di alam liar, bangkit kembali dalam ingatannya. Ketika dia mencapai bayi itu, waktu seolah membeku. Dada Noah yang berusia 1 tahun naik dan turun dengan napas yang dangkal. Kilatan petir lainnya menerangi reruntuhan, di mana tidak ada korban selamat lain yang bergerak. Saat itu, Max membuat keputusan yang menentang semua naluri alami. Dia dengan hati-hati menggigit selimut bayi itu dengan giginya dan mulai menariknya, tepat saat api pertama menjilat kendaraan yang terbalik di belakang mereka. Berikan suka dan bagikan pemikiranmu di komentar, beserta kota tempatmu menonton. Sekarang, mari kita lanjutkan ceritanya. Pegunungan Blue Ridge di Carolina Utara berdiri, megah dan tangguh, puncak kuno mereka diselimuti kabut, pada pagi musim semi yang menentukan itu. Jalan berkelok-kelok membelah hutan lebat pohon ek, maple, dan pinus, menciptakan perjalanan yang indah tetapi berbahaya bagi pengunjung yang tidak terbiasa dengan tikungan tajam dan tanjakan curam. Bulan April telah membawa cuaca yang tidak dapat diprediksi ke gunung. Cerah sesaat, badai petir dahsyat berikutnya, membuat medan yang sudah menantang menjadi lebih berbahaya. Penjaga hutan setempat sering memperingatkan wisatawan tentang banjir bandang dan tanah longsor yang dapat mengubah gunung yang tenang ini menjadi perangkap maut dalam hitungan menit. Keluarga Anderson sedang menuju ke kabin sewaan mereka untuk liburan yang telah lama ditunggu-tunggu. James Anderson, 35 tahun, seorang ahli bedah yang berdedikasi dari Charlotte, akhirnya berhasil mengambil cuti seminggu setelah berbulan-bulan bekerja keras di rumah sakit. Istrinya, Sarah, 33 tahun, seorang guru sekolah dasar dengan senyum hangat dan sikap sabar, telah menghabiskan berminggu-minggu merencanakan kegiatan untuk liburan gunung mereka. Di kursi belakang, Emily yang berusia 10 tahun asyik dengan bukunya, sesekali mendongak untuk menunjukkan satwa liar kepada adik bayinya. Noah yang berusia 1 tahun, yang terpasang dengan aman di kursi mobilnya, tertidur dan terbangun, memeluk singa boneka yang tidak pernah lepas dari sisinya. Mereka adalah gambaran sempurna keluarga Amerika yang penuh kasih. Orang tua pekerja keras yang berusaha menyeimbangkan karir dengan waktu berkualitas bersama keluarga, seorang putri yang cerdas dan ingin tahu, dan seorang putra yang rupawan yang langkah pertamanya telah direkam dengan bangga hanya 2 minggu sebelumnya. Tanpa mereka ketahui, jalan mereka akan bersilangan dengan Max, seekor German Shepherd berusia 5 tahun yang pernah bertugas dengan gemilang di unit pencarian dan penyelamatan wilayah tersebut. Max telah menjadi bintang timnya sampai insiden Gua Runtuh 8 bulan lalu, ketika dia gagal menemukan seorang pejalan kaki tepat waktu. Pawangnya, hancur oleh kehilangan itu dan menghadapi pemotongan anggaran, telah meninggalkan Max di pegunungan ini, tidak mampu menghadapi pengingat harian akan kegagalan mereka. Anjing penyelamat yang dulunya bangga itu telah bertahan hidup sendiri, menjadi lebih kurus dan lelah, disiplin terlatihnya menyerah pada naluri liar. Bekas luka di sisi kanannya menceritakan pertempuran dengan predator lain, sementara tubuhnya yang masih berotot berbicara tentang ketahanannya. Namun, di mata Ambernya, tetap ada kecerdasan dan kasih sayang yang pernah membuatnya luar biasa dalam menemukan dan menyelamatkan nyawa manusia dengan tujuan, yang akan segera menemukannya lagi dengan cara yang paling tak terduga. SUV keluarga Anderson menavigasi jalan pegunungan yang berkelok-kelok saat hujan mulai turun. Lembut pada awalnya, kemudian semakin mendesak, James Anderson mencengkeram setir sedikit lebih erat, buku-buku jarinya memutih saat dia melambat untuk tikungan jepit rambut lainnya. Ramalan cuaca telah memperkirakan langit cerah, dan perubahan mendadak ini membuatnya khawatir. Di kursi penumpang, Sarah berkonsultasi dengan GPS, memastikan mereka hanya memiliki 24 km lagi sampai mereka mencapai kabin sewaan mereka. "Apakah kita sudah dekat, Bu?" Emily memanggil dari kursi belakang, sesaat mendongak dari salinan The Secret Garden-nya yang lusuh. "Sebentar lagi, sayang," jawab Sarah, berbalik untuk memberikan senyum meyakinkan. "Mungkin setengah jam lagi, tergantung hujan ini." Noah telah terbangun dari tidurnya dan mengoceh dengan gembira, menunjuk tetesan hujan yang meluncur di jendelanya. Sarah mengulurkan tangan ke belakang untuk menyesuaikan selimutnya, naluri keibuannya selalu waspada terhadap kenyamanannya. "Aku tidak suka tampilan awan itu," gumam James, mengangguk ke arah langit yang semakin gelap di depan. Guntur bergemuruh di kejauhan, peringatan yang tidak menyenangkan.
Haruskah kita menepi? Tanya Sarah, suaranya diwarnai dengan kekhawatiran. James menggelengkan kepalanya. Lebih baik sampai ke kabin sebelum ini benar-benar menghantam. Jalan mungkin hanyut jika kita menunggu terlalu lama. Itu adalah keputusan yang tidak akan pernah dia miliki kesempatan untuk mempertimbangkan kembali. Saat mereka melewati tikungan berikutnya, sebuah truk pengangkut kayu besar muncul, bergerak terlalu cepat dari arah yang berlawanan. Pengemudi, Michael Reeves, telah bekerja shift ganda selama berhari-hari, mencoba memenuhi kuota yang mustahil. Kelelahan dan penilaiannya yang kabur membuatnya memotong tikungan terlalu tajam. James berbelok secara naluriah, menghindari tabrakan langsung, tetapi tindakan mengelak itu mengirim SUV mereka ke arah pagar pembatas. James dan Sarah berteriak, tangannya meraih tangannya saat ban kehilangan traksi di aspal yang licin karena hujan. Kendaraan itu menabrak pagar pembatas dengan derit logam yang mengerikan. Waktu seolah melambat saat SUV itu melayang di udara. Buku Emily terbang dari tangannya, sehingga boneka Noah jatuh ke udara. Jeritan keluarga bergabung dengan hiruk-pikuk kaca pecah dan logam bengkok saat kendaraan itu berguling menuruni tanggul curam. Ketika SUV itu akhirnya berhenti terbalik di jurang, keheningan yang tidak wajar jatuh, hanya dipecah oleh tabuhan hujan yang stabil dan gemuruh guntur yang jauh. Michael telah menginjak remnya, tetapi butuh hampir 400 meter bagi truk bermuatan itu untuk berhenti. Gemetar karena adrenalin dan ketakutan, dia memanjat dari kabinnya dan berlari kembali ke arah pagar pembatas yang rusak. Ponselnya sudah di tangan saat dia menghubungi 911. Terjadi kecelakaan di Jalan Raya 19, sekitar 16 km timur Riverview, lapornya dengan suara pecah. Sebuah keluarga, SUV mereka jatuh ke jurang. Tolong cepat. Tetapi Michael tidak bisa memaksa dirinya untuk memanjat lereng berbahaya dalam badai yang semakin intensif. Kepengecutannya akan menghantuinya di hari-hari mendatang. 800 meter jauhnya, telinga sensitif Max terangkat mendengar suara tabrakan yang jauh. German Shepherd itu telah berlindung di bawah tebing berbatu, nalurinya memperingatkannya tentang badai yang mendekat. Suara itu memicu sesuatu yang dalam pelatihannya, sebuah respons yang tidak bisa diabaikan, meskipun berbulan-bulan berjuang sendiri di pegunungan ini. Dia muncul dari tempat berlindungnya, tubuhnya yang kuat waspada, saat dia bergerak menuju sumber gangguan itu. Hujan turun dengan sungguh-sungguh, sekarang menempelkan bulunya ke tubuhnya yang berotot, saat dia berlari melalui hutan. Kakinya menemukan pijakan di bebatuan licin dan medan berlumpur yang akan menantang seorang penyelamat manusia. Ketika dia mencapai lokasi kecelakaan, Max berhenti di tepi lapangan terbuka, menilai pemandangan dengan hati-hati seperti hewan liar. SUV yang terbalik itu tergeletak, sebagian hancur, kerangkanya terdistorsi tak dapat dikenali. Max mendekat dengan lesu, lubang hidungnya mengembang mencium aroma bensin, darah, dan sesuatu yang lain, sedikit api listrik yang memberitahunya bahwa bahaya sudah dekat. Dia mengitari kendaraan itu sekali, nalurinya bertentangan. Bagian liarnya mendesak untuk mundur dari bencana manusia ini, tetapi pelatihan yang tertanam dalam dirinya memaksanya untuk mencari korban selamat. Rintihan lembut, hampir tidak terasa, menarik perhatiannya. Max membeku, telinganya berputar untuk menentukan sumber suara. Itu tidak berasal dari kendaraan yang hancur, tetapi dari lebih jauh di lereng. Mengikuti aroma dan suara, dia menemukan kursi bayi yang telah terlempar dari SUV selama kejatuhannya yang dahsyat. Karena keajaiban rekayasa dan kesempatan, kursi mobil itu telah melakukan tugasnya, menggendong Noah yang berusia 1 tahun dalam pelukannya yang protektif. Max mendekat dengan hati-hati, mengendus manusia kecil itu. Mata bayi itu tertutup, napasnya dangkal tapi teratur. Sebuah luka kecil di dahinya telah meninggalkan tetesan darah, tetapi dia tampak tidak terluka. German Shepherd itu menyentuh bayi itu dengan lembut dengan hidungnya, perilaku yang dipelajari dari hari-harinya mencari dan menyelamatkan, untuk memeriksa respons. Noah bergerak sedikit tetapi tidak bangun. Ledakan tiba-tiba mengguncang jurang, saat tangki bahan bakar SUV menyala, Max secara naluriah merunduk melindungi kursi mobil, tubuhnya melindungi bayi dari puing-puing yang berterbangan. Ketika dia mengangkat kepalanya lagi, api melalap kendaraan itu dan dengan itu harapan apapun untuk penghuni lainnya. Mantan anjing penyelamat itu mengerti api. Dia tahu bahaya akan menyebar di semak kering ini, meskipun hujan. Dia harus memindahkan bayi itu ke tempat yang aman, tetapi bagaimana? Pelatihannya tidak pernah mencakup pengangkutan bayi. Bertindak berdasarkan naluri, Max dengan lembut menggigit selimut, yang masih sebagian terselip di sekitar Noah. Dia menguji kain dengan tarikan lembut, memastikan itu cukup aman untuk memindahkan bayi itu tanpa menyakitinya. Puas,
Max memulai tugas yang rumit untuk menyeret kursi mobil menjauh dari reruntuhan yang terbakar. Setiap langkah diukur, setiap tarikan, lembut tetapi disengaja. Medan yang curam membuat tugasnya sulit dan beberapa kali dia harus menyesuaikan cengkeramannya ketika selimut mulai tergelincir. Badai semakin hebat di sekitar mereka, petir menerangi perjalanan genting mereka dalam kilatan yang mencolok. Max mengenal pegunungan ini secara intim, setelah berbulan-bulan bertahan hidup di dalamnya. Dia menuju ke gua kecil yang telah dia gunakan untuk berlindung selama badai sebelumnya, yang terletak sekitar 800 meter dari lokasi kecelakaan. Perjalanan biasanya akan memakan waktu beberapa menit, tetapi dengan muatan berharganya, itu membutuhkan hampir 1 jam navigasi yang hati-hati. Pintu masuk gua sempit tetapi terbuka ke ruang yang cukup besar untuk mereka berdua. Daun kering dan jarum pinus menutupi lantai, sisa-sisa tempat tinggal Max sebelumnya. Dia menarik kursi mobil ke bagian belakang gua, di mana bayi itu akan terlindungi dari angin dan hujan. Baru kemudian Max melepaskan selimut dan mundur untuk menilai tanggung jawabnya. Noah tetap tidak sadarkan diri, dada kecilnya naik dan turun dengan setiap napas. Darah dari luka dahinya telah mengering, tetapi dia basah kuyup karena hujan dan mulai menggigil. Max ingat pelatihannya, manusia membutuhkan kehangatan, terutama yang kecil. Dia ragu hanya sesaat sebelum berbaring di samping kursi mobil, menekan tubuhnya yang hangat ke sana. Tindakannya tidak lagi dipandu oleh pelatihan saja, tetapi oleh sesuatu yang lebih dalam, lebih mendasar, naluri perlindungan yang melampaui keberadaan liarnya selama beberapa bulan terakhir. Di luar badai mengamuk, di dalam gua, seorang wali yang tidak mungkin menetap untuk malam yang panjang, mata ambernya terpaku pada manusia kecil yang telah dia pilih untuk diselamatkan. Max tidak mengerti konsep takdir, tetapi jika dia punya, dia mungkin telah mengenali momen ini sebagai penebusan yang tidak pernah dia ketahui. Dia mencari kesempatan kedua untuk memenuhi tujuan yang telah dia latih, untuk menemukan dan melindungi kehidupan manusia, bahkan dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Saat gigilan Noah mereda, Max meletakkan kepalanya di atas cakarnya tetapi tetap waspada. Sesuatu yang mendasar telah bergeser dalam keberadaan liarnya. Dia sekali lagi menjadi anjing penyelamat dengan misi, mungkin yang paling penting dalam hidupnya. Dan meskipun dia tidak tahu tantangan apa yang akan dibawa hari-hari mendatang, satu hal yang pasti, dia tidak akan meninggalkan manusia kecil ini sampai dia aman. Fajar menyingsing di atas gunung, cahaya pucat menyaring melalui pintu masuk gua tempat Max telah mempertahankan penjagaannya sepanjang malam. German Shepherd itu bangkit dengan kaku, menggoyangkan bulunya yang lembab, sebelum memeriksa tanggung jawab kecilnya. Noah telah tidur gelisah, sesekali merengek, tetapi tidak pernah sepenuhnya bangun. Pipi bayi itu memerah, lebih hangat dari seharusnya, dan Max mengenali tanda-tanda demam yang berkembang dari pelatihan penyelamatannya. Bayi itu membutuhkan lebih dari sekadar tempat berlindung. Dia membutuhkan perawatan yang tepat yang hanya dapat diberikan sebagian oleh Max. Prioritas utama adalah membuat tempat perlindungan sementara mereka lebih nyaman dan aman. Max memberanikan diri keluar gua mengumpulkan lebih banyak daun kering dan jarum pinus di mulutnya. Dia melakukan beberapa perjalanan, membangun sarang isolasi tebal di sekitar kursi mobil. Pelatihan penyelamatannya mencakup sesi tentang bertahan hidup di alam liar untuk pawang dan korban, pengetahuan yang sekarang sangat membantunya. Dia mengatur bahan-bahan alami secara strategis, menciptakan penghalang terhadap angin alami gua sambil memastikan bayi itu tetap terlihat dan mudah dijangkau. Ketika Noah mulai bergerak lebih aktif, Max kembali ke sisinya. Mata bayi itu terbuka, memperlihatkan iris biru yang dikaburkan dengan kebingungan dan ketakutan. Tangisan pertamanya lemah, lebih merupakan rengekan daripada teriakan, tetapi mereka tumbuh lebih kuat saat kesadaran penuh kembali. Max menanggapi secara naluriah, dengan lembut menyentuh tangan bayi itu dengan hidungnya. Kontak itu tampaknya mengejutkan Noah pada awalnya, tetapi saat Max tetap diam, memungkinkan bayi itu untuk terbiasa dengan kehadirannya, tangisan itu berangsur-angsur mereda. Noah mengulurkan tangan dengan gerakan yang tidak terkoordinasi, jari-jari kecilnya menemukan pijakan di bulu tebal Max. Anjing itu tetap tidak bergerak, memungkinkan eksplorasi ini. Itu adalah momen penting dalam membangun kepercayaan, jenis kesabaran yang telah dilatih Max untuk ditunjukkan kepada para korban yang trauma. Ketika cengkeraman Noah mengencang dengan menyakitkan di telinganya, Max hanya mengerang tetapi tidak menarik diri. Air akan menjadi tantangan mereka berikutnya. Max bisa mendengar suara gemericik sungai kecil tidak jauh dari gua, salah satu alasan dia memilih tempat berlindung ini sejak awal. Tetapi dia tidak bisa meninggalkan Noah sendirian untuk waktu yang lama. Dia juga tidak bisa membawa bayi itu dengan aman di medan yang kasar. Dia menghadapi dilema yang menguji pelatihan dan nalurinya.
Solusinya datang dalam bentuk sepotong kulit pohon besar dan melengkung yang telah tertiup angin ke pintu masuk gua selama badai malam itu. Max dengan hati-hati menggigitnya di antara giginya dan membawanya ke sungai. Dia menenggelamkannya sebentar, lalu menyeimbangkannya dengan hati-hati saat dia kembali ke gua dengan sejumlah kecil air yang memercik di dalam wadah alami. Itu tidak banyak, tetapi mungkin cukup untuk membasahi bibir Noah dan memberikan hidrasi. Dengan kelembutan yang luar biasa, Max meletakkan wadah kulit pohon di samping kursi mobil dan mendorongnya lebih dekat dengan hidungnya. Noah menangis lagi, kemungkinan besar karena lapar sebanyak karena takut dan tidak nyaman. Bayi itu tidak bisa meraih air sendiri, tetapi ketika beberapa memercik ke tangannya saat dia meronta-ronta, dia secara naluriah membawa jari-jarinya ke mulutnya. Itu adalah kemenangan kecil, bukan hidrasi yang tepat, tetapi permulaan. Max mengulangi proses pengumpulan air ini beberapa kali sepanjang hari. Gerakannya menjadi lebih efisien dengan latihan. Di antara kunjungan ini, dia tetap di samping Noah, tubuhnya memberikan kehangatan. Kehadirannya menawarkan kenyamanan yang bisa diberikan kepada anak yang ketakutan itu. Ketika Noah akhirnya tertidur kembali, kelelahan karena menangis dan trauma, Max membiarkan dirinya untuk tidur sebentar. Telinganya masih waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Sementara itu, respons manusia terhadap tragedi itu mendapatkan momentum. Penangga pertama telah tiba di lokasi kecelakaan pada jam-jam awal pagi, wajah suram mereka mencerminkan tugas mengerikan di depan mereka. Hujan telah berhenti, tetapi tanah tetap berbahaya dengan lumpur, yang mempersulit upaya mereka. Kepala Pemadam Kebakaran Robert Daniels mengarahkan timnya untuk mengamankan asap dan reruntuhan yang masih ada sebelum memulai pencarian korban selamat. Pendekatan dari sisi hilir, perintahnya. Dan perhatikan langkahmu. Hal terakhir yang kita butuhkan adalah korban lain. Operasi pemulihan itu metodis dan memilukan. Mayat James dan Sarah Anderson ditemukan pertama kali, masih terikat di kursi mereka, nyawa mereka padam seketika selama benturan dahsyat. Emily yang berusia 10 tahun ditemukan di dekatnya, terlempar dari kendaraan meskipun sabuk pengamannya, bukunya masih tergenggam di tangannya yang tak bernyawa. Para penanggap bekerja dalam keheningan yang suram, menutupi setiap korban dengan lembaran hormat sebelum melanjutkan pencarian mereka. Seharusnya ada satu lagi. Sheriff Tom Williams mengumumkan, berkonsultasi dengan catatannya dari pernyataan saksi. Sopir truk melaporkan melihat kursi bayi di kursi belakang. Pencarian meluas keluar dari reruntuhan, pekerja penyelamat menyisir semak dan memindai jurang untuk mencari tanda-tanda bayi yang hilang. Mereka menemukan singa boneka bayi itu, kain mewahnya tersangkut di semak berduri, tetapi tidak ada kursi mobil dan tidak ada bayi. Secercah harapan pertama menyala di antara para penyelamat yang berwajah suram. Kursi mobil pasti terlempar. Jika itu melakukan tugasnya, ada kesempatan, kata Kepala Daniels dengan suara yang hati-hati optimis. Perluas perimeter pencarian dan keluarkan anjing-anjing itu. Jika bayi itu masih hidup, kita akan membutuhkan hidung mereka. Pada siang hari, berita tragis itu telah sampai ke William Anderson, kakek dari pihak ibu Noah dan satu-satunya anggota keluarga yang masih hidup. Pensiunan Kolonel Angkatan Darat telah berkendara selama 3 jam dari rumahnya di Tennessee. Wajahnya yang lapuk diatur dalam garis-garis kaku untuk menutupi kesedihannya yang menghancurkan. Pada usia 72, William telah mengubur istrinya dan sekarang menghadapi kehilangan yang tak terbayangkan dari putri, menantu laki-laki, dan cucunya. Hanya kemungkinan bahwa Noah mungkin masih hidup yang mencegahnya runtuh di bawah beban kesedihannya. Tunjukkan semuanya, tuntutnya saat kedatangannya, sikap militernya terbukti meskipun pakaian sipilnya. Dan aku ingin bergabung dengan kelompok pencari. Sheriff Williams mengenali tekad di mata pria yang lebih tua itu. Tuan Anderson, aku mengerti kebutuhanmu untuk terlibat, tetapi medannya berbahaya, bahkan untuk orang-orang terlatih kita. Aku telah menavigasi hutan dan gurun di bawah tembakan musuh, Sheriff William menyela. Dan itu cucuku di luar sana. Aku akan pergi. Sheriff mengangguk, menghormati pengalaman pria itu dan haknya untuk berpartisipasi dalam pencarian cucunya. William dengan cepat dilengkapi dengan radio dan dipasangkan dengan penjaga hutan berpengalaman yang akan membimbingnya melalui jaringan pencarian. Kami akan menemukannya, Tuan, penjaga itu meyakinkannya. Kami memiliki tim pencarian dan penyelamatan terbaik di negara bagian di sini. William hanya mengangguk, matanya memindai hutan belantara yang luas yang mungkin menahan satu-satunya anggota keluarganya yang tersisa. Noah adalah seorang pejuang, katanya pelan, sama seperti neneknya dulu. Jika ada kesempatan sama sekali, dia akan bertahan sampai kita menghubunginya. Saat sore hari berlalu, tim pencari menyebar lebih jauh ke hutan di sekitarnya. Teriakan, Noah, bergema melalui gunung-gunung,
menciptakan paduan suara harapan dan keputusasaan yang surrealis. Anjing-anjing pencari bekerja dengan rajin, tetapi hujan lebat malam sebelumnya telah menghanyutkan banyak aroma, menghambat efektivitas mereka. Tak satu pun dari para pencari menyadari bahwa, kurang dari 3 kilometer jauhnya, anjing lain sudah memenuhi misi mereka. Max telah menetapkan rutinitas perawatan dasar untuk Noah, bergantian antara mengumpulkan air, memelihara sarang daun mereka, dan memberikan persahabatan dan kehangatan. Demam bayi itu mengkhawatirkan dan tangisannya semakin lemah karena kelaparan. Tetapi dia hidup, keajaiban itu sendiri, mengingat keadaannya. Selama salah satu perjalanan pengumpulan airnya, telinga tajam Max menangkap suara-suara jauh dari kelompok pencari. Nama yang diteriakan itu tidak berarti apa-apa baginya, tetapi suara-suara manusia memicu kenangan akan kehidupan sebelumnya. Untuk sesaat, dia berdiri membeku di tepi sungai, terpecah antara naluri liarnya untuk menghindari manusia dan tanggapan terlatihnya untuk mencari mereka. Rintihan dari gua memutuskan dia, kebutuhan bayi didahulukan. Dan Max kembali ke Noah dengan air dan tekad yang baru. Dia akan terus merawat bayi itu sebaik mungkin, tetapi dia juga perlu menemukan cara untuk memberitahu para pencari tentang lokasi mereka. Pelatihannya mencakup teknik sinyal, tetapi tanpa pawangnya untuk mengarahkannya, dia harus mengandalkan naluri dan kesempatan. Saat malam tiba di hari penuh pertama sejak kecelakaan itu, pencarian resmi ditangguhkan sementara sampai pagi. William Anderson menolak untuk kembali ke pos komando, bersikeras untuk melanjutkan dengan senternya, meskipun ada kekhawatiran penjaga tentang bahaya malam hari. "Tuan, kami memahami perasaanmu, tetapi mencari dalam kegelapan berbahaya dan tidak efektif," penjaga utama menjelaskan dengan lembut. "Kita akan melanjutkan saat fajar, dengan tim baru dan visibilitas yang lebih baik." Setiap jam yang berlalu mengurangi peluangnya, William berpendapat, suaranya pecah. Dia hanya seorang bayi, sendirian di luar sana. Apa yang tidak diketahui William atau tim pencari adalah bahwa Noah tidak sendirian. Di tempat perlindungan gua mereka, Max telah menetap untuk malam pengawasan lainnya. Tubuhnya meringkuk melindungi kursi mobil, mata ambernya memantulkan cahaya bintang yang menyaring melalui pintu masuk. Ikatan yang terbentuk antara anjing penyelamat yang ditinggalkan dan bayi yatim piatu melampaui perbedaan spesies mereka. Dalam kerentanan dan isolasi bersama mereka, mereka telah menemukan satu sama lain sesuatu yang penting. Max telah menemukan kembali tujuannya dan Noah telah menemukan wali yang dia butuhkan untuk bertahan hidup. Besok akan membawa tantangan baru. Kelaparan Noah akan menjadi lebih kritis, demamnya mungkin memburuk, dan Max perlu menemukan cara untuk memberi sinyal lokasi mereka kepada para pencari. Tetapi untuk malam ini, di tempat perlindungan gua kecil mereka memiliki apa yang mereka butuhkan segera, tempat berlindung, air minimal, kehangatan, dan, yang paling penting, satu sama lain. Hari kedua di hutan belantara membawa tantangan baru bagi Max dan tanggung jawab kecilnya. Tangisan Noah telah melemah semalaman, tubuh kecilnya melawan demam dan kelaparan yang tumbuh. Max merasakan meningkatnya urgensi situasi mereka. Bayi itu membutuhkan lebih dari sekadar tempat berlindung dan air minimal yang bisa dia berikan. Menggambar pada pelatihan penyelamatannya, German Shepherd memahami bahwa menemukan makanan untuk bayi manusia membutuhkan pengetahuan khusus di luar kemampuannya. Sebaliknya, dia fokus pada apa yang bisa dia kendalikan, terus menyediakan air, memelihara tempat perlindungan mereka, dan menjaga Noah tetap aman dari banyak predator yang berkeliaran di pegunungan ini. Max menetapkan rutinitas, meninggalkan gua untuk waktu yang singkat untuk mengumpulkan air di wadah kulit pohon buatannya. Setiap kali dia kembali, dia akan dengan lembut menyentuh Noah untuk memastikan bayi itu tetap responsif. Pada perjalanan ketiganya ke sungai, indera tajam Max mendeteksi perubahan di lingkungan mereka. Bau khas beruang hitam yang menyengat. Aroma itu segar, menunjukkan predator itu telah melewati baru-baru ini, kemungkinan mengikuti sungai untuk mencari makanan. Otot-otot Max menegang, naluri liarnya mengenali potensi ancaman. Seekor beruang tidak akan kesulitan mengikuti aroma mereka kembali ke gua, terutama dengan tangisan Noah yang semakin tertekan yang berpotensi menarik perhatian. Dengan hati-hati, Max mulai membuat perimeter aromanya sendiri di sekitar gua mereka, menandai pohon dan batu dalam lingkaran yang lebar. Itu adalah teknik yang telah dia kembangkan selama berbulan-bulan di alam liar, menetapkan batas-batas wilayah untuk memperingatkan predator lain. Apakah itu akan menghalangi beruang yang bertekad tetap tidak pasti, tetapi itu adalah pertahanan terbaik yang bisa dia ciptakan. Kembali ke gua, dia melanjutkan posisi perlindungannya di samping Noah, telinganya terus-menerus berputar untuk memantau suara-suara hutan di sekitar mereka. Seiring berjalannya hari, kondisi Noah memburuk.
Kulit bayi itu terasa panas di hidung sensitif Max dan tangisannya telah berkurang menjadi rengekan yang menyedihkan. Tanpa nutrisi yang tepat, tubuh kecil Noah dengan cepat kehilangan kekuatannya untuk melawan demam. Tanggung jawab itu membebani dia, memicu kenangan akan kegagalan pencarian dan penyelamatan terakhirnya, pejalan kaki yang terjebak yang tidak dia temukan tepat waktu. Kenangan buruk itu, dikombinasikan dengan keterikatannya yang berkembang dengan Noah, mengintensifkan naluri pelindungnya. Dia tidak akan gagal kali ini. Pada awal sore, kewaspadaan Max dihargai. Telinganya mendeteksi suara-suara jauh dari tim pencari, lebih dekat dari yang mereka lakukan pada hari sebelumnya, tetapi masih jauh dari lokasi mereka. Emosi yang kompleks, sesuatu antara harapan dan ketakutan, melonjak melalui dirinya. Manusia berarti bantuan untuk Noah, tetapi berbulan-bulan di alam liar telah mengajarinya kelelahan. Apakah manusia-manusia ini akan mengenali bahwa dia melindungi bayi itu? Atau apakah mereka hanya akan melihat seekor anjing liar untuk diusir atau lebih buruk? Tangisan lemah Noah membuat keputusan itu sederhana. Dengan enggan meninggalkan sisi bayi itu, Max memberanikan diri keluar gua dan menuju ke arah suara-suara manusia. Dia bergerak dengan hati-hati melalui semak, sering berhenti untuk mendengarkan dan memastikan dia menuju ke arah yang benar. Ketika dia telah menempuh sekitar setengah jarak antara gua dan kelompok pencari, dia mulai menggonggong. Suara tajam dan mendesak yang telah dia latih untuk digunakan saat menemukan korban. Dia melanjutkan selama beberapa menit, mencurahkan energinya untuk menciptakan suara yang akan membawa melalui lembah-lembah gunung. Kemudian dia mendengarkan dengan saksama, mencari tahu apakah ada respons. Tidak ada. Tim pencari sudah bergerak, suara mereka menghilang di kejauhan. Pelatihan yang dijalani Max mencakup ketekunan, dan terkadang pawang tidak mendengar peringatan pertama. Tapi dia tidak bisa jauh dari Noah untuk waktu yang lama. Dengan berat hati, dia kembali ke gua, memutuskan untuk mencoba lagi ketika tim pencari mendekat. Kembali di pos komando pencarian, suasana semakin suram. 24 jam telah berlalu sejak kecelakaan itu, dan para penyelamat berpengalaman tahu bahwa peluang menemukan bayi berumur 1 tahun hidup dalam kondisi ini semakin berkurang setiap jam yang berlalu. Tim pencari telah memperluas pola grid mereka, dengan cermat menutupi medan yang terjal, tetapi sejauh ini tidak ada tanda-tanda Noah atau kursi mobilnya. William Anderson menolak untuk meninggalkan pos komando kecuali untuk bergabung dengan kelompok pencari. Dia belum tidur, hanya menerima air dan ketika dipaksa oleh penjaga hutan yang khawatir. Disiplin militernya membuatnya tetap berfungsi meskipun berduka dan kelelahan, tetapi ketegangan itu terlihat jelas di garis-garis dalam yang terukir di wajahnya yang kasar. Ketika Sheriff Williams mendekat dengan kabar terbaru, William mempersiapkan diri untuk yang terburuk. "Kami telah menemukan sesuatu," kata Sheriff, ekspresinya hati-hati penuh harapan. "Bukan bayinya, tetapi salah satu tim kami menemukan bekas seretan di dekat tempat kami yakin kursi mobil itu mendarat." Sesuatu atau seseorang memindahkannya, jantung William berpacu. Seekor binatang? Mungkin. Tapi inilah bagian yang menarik, lanjut Sheriff Williams. Para penjaga hutan mengatakan pola seretan itu konsisten dengan sesuatu yang ditarik dengan hati-hati, bukan gangguan acak yang akan Anda lihat dengan sebagian besar predator. Dan ada yang tampak seperti jejak kaki anjing di sampingnya. Seekor anjing liar? William bertanya, tidak yakin apakah harus merasa ngeri atau berharap. "Disitulah semuanya menjadi aneh," jawab Sheriff. "Petugas satwa liar kami mengatakan itu terlihat seperti jejak kaki anjing peliharaan, bukan coyote atau serigala. Ras besar, mungkin German Shepherd atau yang serupa." Informasi itu memicu ingatan, dan William mengeluarkan ponselnya dengan tangan gemetar. Dia menggulir foto sampai dia menemukan apa yang dia cari. Foto Natal dari 7 bulan lalu yang menunjukkan Sarah dan keluarganya di depan pohon mereka. Di latar depan, Noah duduk bersandar pada seekor German Shepherd besar. Tangan kecil bayi itu menggenggam bulu anjing sementara hewan itu menatap kamera dengan "Max," bisik William, menunjukkan foto itu kepada Sheriff. "Mereka memiliki anjing penyelamat bernama Max. Sarah mengatakan kepada saya dia melarikan diri saat perjalanan berkemah di pegunungan ini sekitar 6 bulan lalu. Mereka mencari selama berminggu-minggu tetapi tidak pernah menemukannya." Sheriff Williams mempelajari foto itu, ekspresinya mencerminkan kehati-hatian. "Ini adalah tembakan panjang, tetapi jika ini anjing yang sama dan jika dia mengenali Noah, dia mungkin melindunginya." William menyelesaikan, harapan berbahaya menyala di dadanya. "Kita perlu mengarahkan ulang pencarian untuk mengikuti jejak itu." Koordinator pencarian, yang mendengar percakapan mereka, tampak skeptis. "Tuan Anderson, dengan segala hormat,
Bahkan jika ini anjing putri Anda yang hilang, hewan peliharaan yang menjadi liar selama 6 bulan kemungkinan tidak akan. Anda tidak tahu, William menyela dengan tegas. Max adalah anjing pencarian dan penyelamatan terlatih sebelum Sarah mengadopsinya. Jika ada orang yang bisa menjaga cucu saya tetap hidup di luar sana, itu adalah dia. Dalam 30 menit, strategi pencarian telah disesuaikan. Tim dengan anjing pelacak dikirim ke daerah di mana bekas seretan ditemukan, dengan instruksi untuk mencari tanda-tanda German Shepherd besar dan memanggil tidak hanya nama Noah, tetapi juga Max. Sementara itu, kembali di gua, Max melanjutkan tugas jaga. Saat sore memudar menjadi malam, kondisi Noah mencapai titik kritis. Tangisannya telah berhenti sepenuhnya, digantikan oleh kesunyian lesu yang membuat Max lebih khawatir daripada air mata sebelumnya. Bayi itu membutuhkan bantuan. Segera. Saat senja mendekat, pendengaran tajam Max mendeteksi suara baru, geraman rendah seekor singa gunung. Tidak seperti beruang yang lewat, predator ini aktif berburu, dan aroma kerentanan yang keluar dari gua mereka tidak akan tertahankan. Max bangkit berdiri, bulu kuduknya berdiri, memposisikan dirinya di pintu masuk gua. Bulan-bulan liarnya telah mengajarinya untuk menghindari konfrontasi semacam itu jika memungkinkan, tetapi mundur bukanlah pilihan sekarang. Gua itu hanya memiliki satu pintu masuk, dan Noah tidak dapat dipindahkan dengan cepat atau aman. Singa gunung muncul dari semak-semak, 45 meter dari gua, tubuhnya yang berotot bergerak dengan keanggunan mematikan. Dengan berat lebih dari 68, kucing itu lebih berat dari Max setidaknya 13 dan memiliki senjata alami, cakar dan taring yang berevolusi khusus untuk membunuh. Max tahu dia tidak cocok, tetapi naluri pelindungnya mengesampingkan semua yang lain. Dia maju beberapa langkah dari pintu masuk gua. Bahasa tubuhnya, tantangan yang jelas bagi predator itu. Untuk mencapai bayi itu, singa gunung harus melewati dia. Untuk beberapa saat yang menegangkan, kedua predator itu saling menilai. Kemudian, dengan geraman, singa gunung menyerang. Max menghadapi serangan itu secara langsung. Semua pelatihan penyelamatannya berubah menjadi keterampilan bertarung. Dia menghindari serangan awal, menggigit sisi kucing itu saat lewat. Singa gunung berputar dengan kecepatan, cakarnya mencambuk untuk menangkap Max di bahu, membuka luka robek yang panjang. Rasa sakit menyala, tetapi Max, seluruh fokusnya untuk menjaga pertarungan menjauh dari pintu masuk gua. Pertempuran berlanjut selama beberapa menit, tarian brutal gigi dan cakar. Max mengalami beberapa luka, termasuk gigitan yang dalam di sisi tubuhnya, tetapi dia berhasil menimbulkan kerusakan juga. Rahangnya yang kuat menemukan pijakan di kaki singa gunung. Kedua hewan itu kelelahan, darah menggelapkan bulu mereka, ketika Max mengeksekusi perjudian yang. Saat singa gunung bersiap untuk serangan lain, Max melesat menuju batang kayu yang tumbang di dekatnya, melompat di atasnya untuk mendapatkan keuntungan ketinggian sesaat. Ketika kucing itu mengikuti, Max meluncurkan dirinya langsung ke tenggorokan lawannya. Giginya mencari pembuluh darah vital yang akan mengakhiri pertarungan. Perjudiannya berhasil, tetapi dengan harga yang mengerikan. Saat gigi Max menemukan target mereka, cakar singa gunung menggores perutnya, menciptakan luka yang dalam. Kucing itu meronta dengan keras, lalu secara bertahap melemah, saat kehilangan darah memakan korban. Akhirnya, predator itu ambruk, sisi tubuhnya terengah-engah dengan napas yang semakin berat sampai berhenti sama sekali. Max berdiri di atas musuhnya yang jatuh selama beberapa saat, napasnya sendiri, terengah-engah dan menyakitkan. Darah menggumpal di bulunya, dan setiap gerakan mengirimkan gelombang kesakitan melalui tubuhnya. Dia tahu secara insting bahwa beberapa lukanya serius, jenis yang akan segera ditangani pawangnya dengan perawatan hewan darurat. Tapi tidak ada pawang sekarang, tidak ada bantuan yang datang. Hanya ada Noah, sendirian di gua, sepenuhnya bergantung padanya. Dengan upaya yang luar biasa, Max tertatih-tatih kembali ke pintu masuk gua, meninggalkan jejak tetesan darah yang sporadis di dalam. Dia memeriksa Noah, lega menemukan bayi itu masih bernapas, meskipun tidak menanggapi bahkan sentuhan lembut Max. Anjing itu berbaring dengan susah payah di samping kursi mobil, tubuhnya menggigil karena syok dan kehilangan darah. Saat kegelapan tiba, Max berjuang untuk tetap sadar, mengetahui bahwa singa gunung mungkin memiliki pasangan di dekatnya atau bahwa predator lain akan tertarik pada aroma darah. Meskipun, pengawasannya harus terus berlanjut. Sepanjang malam, demam Noah memburuk. Menjelang fajar, napas bayi itu menjadi dangkal dan cepat, tubuh kecilnya berjuang dalam pertempuran yang tidak bisa dimenangkannya tanpa bantuan. Kondisi Max sendiri. Infeksi mulai masuk ke lukanya,
dan pendarahan dari cakar singa gunung telah melemahkan dirinya dengan parah. Dia hampir tidak bisa berdiri sekarang, hanya berhasil menyeret dirinya ke sungai untuk minum air dan kembali. Bahkan upaya kecil ini membuatnya sangat mahal, tetapi dia tetap bertahan, membasahi bibir Noah yang kering sedapat mungkin. Dalam rasa sakitnya, pikiran Max yang kabur ingat sesi pelatihannya tentang pengobatan hutan belantara. Satu ingatan khusus muncul ke permukaan, pawangnya menunjukkan kepadanya tanaman tertentu dengan sifat obat. Di dekat gua mereka tumbuh tanaman serupa, daun lebar, dengan aroma khas, yang pernah digunakan pawangnya untuk menurunkan demam pada seorang yang hilang. Dengan upaya yang luar biasa, Max menyeret dirinya keluar dari gua dan ke sepetak tanaman yang telah dia perhatikan sebelumnya. Dia dengan hati-hati memilih beberapa daun, menggenggamnya dengan lembut di giginya sebelum kembali ke Noah. Max tidak memiliki cara untuk menyiapkan daun dengan benar, tetapi naluri membimbingnya. Dia mengunyahnya sedikit, melepaskan minyak alaminya, lalu dengan hati-hati menempatkannya di dekat Noah, memungkinkan senyawa mudah menguap mereka mencapai bayi itu. Itu adalah obat, tidak mungkin membuat perbedaan yang signifikan, tetapi itu mewakili upaya putus asa Max untuk menggunakan setiap sumber daya yang tersedia baginya. Pada pertengahan pagi hari ketiga, kekuatan Max memudar dengan cepat. Dia berbaring di samping Noah, kepalanya yang dulu waspada sekarang bertumpu pada cakarnya, napasnya berat. Pikiran bahwa dia mungkin mati di sini, setelah gagal menyelamatkan Noah, membawa rengekan kesusahan. Dia telah melakukan segala kemungkinan, berjuang melampaui batasnya, tetapi mungkin itu tidak cukup. Saat kesadaran mulai menghilang, Max mendengar suara yang menembus kabut rasa sakitnya, suara manusia, lebih dekat dari sebelumnya. Dan di antara mereka, sebuah kata yang dia kenali meskipun sudah berbulan-bulan sejak dia mendengarnya terakhir kali, Max. Max. Dengan sisa kekuatannya, Max mengangkat kepalanya dan mengeluarkan gonggongan lemah dibandingkan dengan suaranya yang kuat seperti biasa, tetapi terdengar. Dia berhenti mendengarkan. Suara-suara itu berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan urgensi yang meningkat, menuju ke arah mereka. Max menggonggong lagi, setiap upaya mengirimkan paku rasa sakit melalui tubuhnya yang terluka. Dia berhasil 3 gonggongan lagi sebelum kekuatannya habis sama sekali. Kepalanya jatuh kembali ke cakarnya saat ketidaksadaran memanggil. Hal terakhir yang didaftarkan Max, sebelum kegelapan mengklaim dirinya, adalah suara langkah kaki cepat mendekati pintu masuk gua dan seruan manusia. Ya Tuhan, di sini. Kami menemukan mereka. Bermil-mil jauhnya, di sebuah celah kecil yang berfungsi sebagai titik pengisian ulang untuk tim pencari, pengemudi truk Michael Reeves duduk sendirian di atas batang kayu yang tumbang. Wajahnya lusuh karena kelelahan dan rasa bersalah. Dia telah membantu pencarian sejak melaporkan kecelakaan itu, mengemudikan kendaraan pasokan di sepanjang jalan hutan untuk mendukung tim, tetapi dia menghindari kontak langsung dengan William Anderson. Bagaimana dia bisa menghadapi pria yang keluarganya telah dia hancurkan karena kecerobohannya? Ketika pengemudi penggantinya tiba, Michael mendapati dirinya tidak dapat pergi. Sebaliknya, dia mendekati koordinator pencarian, Sheriff Williams. Saya ingin bergabung dengan salah satu tim darat, katanya pelan. Saya perlu membantu menemukan bayi itu. Sheriff mempelajari wajah Michael, mengenali tatapan menghantui dari seorang pria yang tersiksa oleh tindakannya. Anda telah banyak membantu dengan persediaan, Tuan Reeves. Medan di luar sana kasar, dan Anda sudah bangun selama apa? Hampir 3 hari berturut-turut. Tolong, Michael bersikeras, suaranya pecah. Saya tidak bisa hanya duduk-duduk lagi. Saya perlu melakukan ini. Sheriff Williams mempertimbangkan sejenak, lalu mengangguk perlahan. Tim 8 akan berangkat dalam 10 menit untuk mengikuti jejak kaki anjing yang kami temukan kemarin. Lapor ke Ranger Davis, di dekat tenda biru. Michael hampir berlari ke titik pertemuan yang ditunjuk, putus asa untuk mendapatkan kesempatan penebusan, sekecil apapun. Dia tidak dapat membatalkan tragedi yang telah dia sebabkan, tetapi mungkin dia dapat membantu menyelamatkan satu-satunya anggota keluarga Anderson yang tersisa. Saat dia bergabung dengan tim dan menerima instruksinya, dia diam-diam bersumpah bahwa dia tidak akan kembali tanpa Noah, apapun yang terjadi. Matahari pagi menyaring melalui kanopi hutan saat tim pencari 8 berjalan di sepanjang punggungan mengikuti tanda-tanda yang semakin menjanjikan dari jejak Max. Michael Reeves berjalan dengan susah payah di samping Ranger Davis, matanya terus-menerus memindai tanah untuk setiap indikasi anak atau anjing yang hilang. Bahunya sakit karena membawa ransel berat yang dipenuhi dengan persediaan medis, tetapi ketidaknyamanan fisik tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan beban rasa bersalah yang telah menimpanya sejak kecelakaan itu. Setiap langkah terasa seperti penebusan dosa, diperlukan tetapi tidak cukup untuk menebus tindakannya.
William Anderson bersikeras untuk bergabung dengan tim khusus ini setelah mengetahui bahwa mereka mengikuti jejak Max. Pria tua itu bergerak dengan kelincahan yang mengejutkan di atas medan yang sulit. Pelatihan militernya terbukti dalam pendekatan metodis dan fokusnya yang tak tergoyahkan. Meskipun kelelahannya, wajahnya tetap, tetapi matanya mengkhianati harapan putus asanya setiap kali anjing pelacak menunjukkan bahwa mereka telah mengambil aroma segar. Jejak lebih segar di sini, Ranger Davis mengumumkan, berlutut untuk memeriksa jejak kaki parsial di sepetak lumpur. Dan ada sesuatu yang lain, dia menunjuk ke tetesan kecil tanah yang menghitam di samping jejak itu. Itu darah, baru juga. Ekspresi William menegang. Max atau dia, tidak bisa memaksa dirinya untuk menyelesaikan kalimat itu. Tidak bisa mengatakan, jawab penjaga hutan itu dengan jujur. Tetapi polanya menunjukkan seekor hewan bergerak dengan tujuan, bukan menyeret mangsa. Mari kita percepat. Saat mereka melanjutkan, Michael mendapati dirinya secara bertahap bergerak lebih dekat ke William, tertarik oleh kebutuhan besar untuk mengatakan sesuatu, apapun, kepada pria yang dunianya telah dia hancurkan. Setelah beberapa, dia akhirnya berbicara, Tuan Anderson, saya minta maaf, tidak cukup untuk menutupi itu, tetapi saya ingin Anda tahu. Tidak sekarang, William menyela, suaranya datar tetapi tidak ramah. Jika kita menemukan Noah hidup-hidup, Anda dapat mengatakan apapun yang perlu Anda katakan. Jika tidak, dia meninggalkan kalimat itu belum selesai, tetapi maknanya jelas, tidak ada permintaan maaf yang berarti jika cucunya juga hilang. Michael mengangguk, menerima teguran itu sebagai bagian lain dari bebannya. Dia mundur sedikit, memberi William ruang sambil mempertahankan pencarian waspadanya di lingkungan sekitar mereka. Michael yang pertama kali menyadari keheningan yang tidak biasa di depan. Burung-burung hutan menjadi sunyi, tanda bahwa sesuatu telah mengganggu alami hutan belantara. Dia mengangkat tangannya memberi tanda untuk diam, gerakan yang begitu tak terduga dari seorang warga sipil sehingga tim benar-benar menurut. Dalam keheningan yang tiba-tiba, mereka semua mendengarnya. Gonggongan lemah dan teredam yang berasal dari suatu tempat di sebelah kanan mereka. Max, William berseru, suaranya pecah. Max. Gonggongan lain menjawab, lebih lemah dari sebelumnya, tetapi tidak salah lagi. Anjing pelacak menarik tali kekang mereka, sekarang yakin akan arah mereka. Tim bergerak cepat melalui semak-semak mengikuti suara-suara itu, sampai mereka mencapai celah kecil. Di sisi jauh, sebagian tersembunyi oleh pakis dan batang kayu yang tumbang, adalah pintu masuk ke gua yang dangkal. Hati-hati, Ranger Davis memperingatkan. Jika itu adalah hewan yang terluka di sana, itu bisa berbahaya. William mengabaikan peringatan itu, mendorong maju menuju pintu masuk gua. Michael berada tepat di belakangnya, kotak pertolongan pertama sudah di tangan. Saat mereka mendekat, William berseru lagi, Max, anak baik Max. Erangan lemah menjawab dari kegelapan di dalam. William berlutut di pintu masuk, mengintip ke dalam kegelapan. Apa yang dilihatnya membuat napasnya tertahan. Seekor German Shepherd berdarah berbaring melindungi di samping kursi mobil bayi, mengangkat kepalanya dengan upaya yang jelas saat mereka mendekat. Tidak, Max. Suara William pecah sepenuhnya saat dia merangkak ke pintu masuk gua. Saya menemukan mereka, teriaknya kembali ke tim. Mereka masih hidup. Bawa petugas medis ke sini sekarang. Michael sudah berada di sampingnya, lampu kepalanya menerangi pemandangan yang luar biasa itu. Max, dari berbagai luka, masih memposisikan dirinya di antara mereka dan bayi itu. Naluri pelindungnya utuh, meskipun menderita luka parah. Di kursi mobil, Noah berbaring tidak wajar, kulitnya memerah karena demam, bibirnya pecah-pecah karena dehidrasi. Mudah, anak, William menenangkan, mengulurkan tangannya telapak tangan menghadap ke atas ke arah Max. Ingat saya? Ini kakek William. Kamu melakukan yang baik, Max. Sangat baik. Biarkan kami membantu Noah sekarang. Pengakuan di mata Max langsung dan memilukan. Seluruh tubuh anjing itu tampak rileks, seolah akhirnya mengizinkan dirinya untuk melepaskan tugasnya sekarang setelah bantuan tiba. Dia melakukan upaya yang berani untuk mengibas-ngibaskan ekornya sebelum ambruk sepenuhnya ke sisinya, memperlihatkan sepenuhnya luka-lukanya, luka robek yang dalam di perut dan sisi tubuhnya, tanda kabit di bahunya dan banyak luka kecil yang tertutup kotoran dan puing-puing hutan. Petugas medis tim mendorong melewati Michael segera, fokus pada Noah. Dia mengalami dehidrasi dan demam parah, lapornya. Secara klinis, meskipun tangannya lembut saat dia memeriksa bayi itu. Tetapi tanda-tanda vitalnya mengingat keadaan.
Kita perlu membawanya ke rumah sakit segera. William mengangguk, terpecah antara merawat cucunya dan anjing yang telah menyelamatkannya. Michael membuat keputusan untuknya. Tuan, tetaplah bersama Noah, katanya dengan tegas. Saya akan menjaga Max. Michael mengalihkan perhatiannya ke German Shepherd yang terluka, dengan hati-hati memeriksa luka-lukanya sambil berusaha untuk tidak menimbulkan rasa sakit tambahan. Luka robek yang dalam di perut Max adalah perhatian terbesarnya. Mereka menunjukkan tanda-tanda pendarahan dalam yang tidak dapat ditangani oleh perawatan lapangan. Napas anjing itu semakin berat, matanya yang dulu cerah semakin redup saat syok dan kehilangan darah memakan korban. Kita membutuhkan dokter hewan, Michael berseru, memberikan perban tekanan pada luka terburuk. Dia kritis. Ranger Davis sudah berada di radio mengordinasikan evakuasi. Helikopter Medevac sedang dalam perjalanan. Eta, 12 menit. Mereka dapat membawa kedua pasien. Akankah mereka membawa seekor anjing? William bertanya dengan tajam. Saya sudah memberitahu mereka tentang situasinya, petugas hutan itu meyakinkannya. Ini adalah keadaan khusus. Layanan helikopter telah setuju untuk mengangkut keduanya. 10 menit berikutnya berlalu dalam kabut aktivitas. Petugas medis memberikan perawatan darurat kepada Noah, memasang infus untuk cairan sambil memantau tanda-tanda vitalnya. Michael terus bekerja pada Max, membersihkan luka di mana mungkin dan memasang perban dari kotak pertolongan pertama, sambil berbicara dengan lembut kepada hewan yang terluka itu. Bertahanlah, pahlawan, gumamnya, suaranya tercekat karena emosi. Kamu telah melakukan yang mustahil. Sedikit lagi sekarang. Mata Max tetap tertuju pada Noah bahkan saat tim medis mempersiapkan bayi itu untuk transportasi. Dedikasinya tak tergoyahkan meskipun kekuatannya semakin berkurang. Ketika suara khas bila helikopter bergema melalui lembah, anjing itu berusaha untuk bangkit, seolah masih bertekad untuk melindungi muatannya dari hal baru yang tidak diketahui ini. Tidak apa-apa, Max, William meyakinkannya sejenak, meninggalkan sisi Noah untuk berlutut di samping anjing itu. Mereka di sini untuk membantu. Kamu bisa istirahat sekarang, anak. Kamu telah menyelamatkannya. Kamu telah menyelamatkan Noah kita. Apakah Max memahami kata-kata itu atau hanya nada suaranya? Dia berbaring kembali, matanya masih melacak setiap gerakan di sekitar bayi itu. Helikopter mendarat di celah kecil 100 meter jauhnya, dan kru medis berlari menuju gua dengan tandu dan peralatan. Evakuasi adalah upaya yang terkoordinasi. Dengan Noah diamankan terlebih dahulu, bentuk mungilnya dikerdilkan oleh tandu ukuran dewasa. William berjalan di samping, menolak untuk dipisahkan dari cucunya bahkan sejenak. Michael dan Ranger Davis dengan hati-hati mengangkat Max ke tandu sementara yang terbuat dari selimut penyelamat, memperhatikan luka-lukanya. Anjing itu merintih hanya sekali selama transfer, ketika Noah sebentar tidak terlihat. Mereka membawanya ke tempat yang sama. Teman, Michael meyakinkannya, membelai kepalanya dengan lembut. Kamu pergi bersama. Perjalanan ke helikopter lambat dan hati-hati. Max semakin diam, napasnya dangkal, tetapi matanya tetap terbuka, tertuju pada tandu yang membawa Noah, setiap kali terlihat. Saat mereka mencapai helikopter, pilot muncul dengan ekspresi khawatir. Kami tidak dilengkapi untuk transportasi hewan, dia memulai. William menatapnya dengan tatapan baja. Anjing ini menyelamatkan nyawa cucu saya. Dia ikut bersama kami. Pilot ragu-ragu, lalu mengangguk. Kami akan membuatnya berhasil. Di dalam helikopter, ruang memang terbatas. Noah dan William mengambil posisi prioritas, diamankan untuk penerbangan dengan peralatan medis yang tepat. Tandu sementara Max dimasukkan ke ruang lantai yang tersisa, dengan Michael berlutut di sampingnya, satu tangan di sisi tubuh anjing itu, untuk memantau napasnya selama penerbangan. Saat helikopter lepas landas, Max tampak sedikit rileks, mungkin merasakan bahwa misinya benar-benar selesai. Michael mendekat ke telinganya, berbicara di atas deru mesin. Kamu adalah pahlawan terhebat yang pernah saya lihat, Max. Kamu menyelamatkannya ketika tidak ada orang lain yang bisa. Bertahanlah sekarang. Keluargamu membutuhkanmu. Penerbangan 20 menit ke pusat terasa abadi. Noah tetap stabil, tetapi kondisi Max memburuk terus-menerus. Pada saat mereka mendarat di helipad rumah sakit, napas anjing itu menjadi tidak menentu. Matanya yang dulu waspada sekarang tidak fokus. Staf medis bergegas keluar untuk menerima Noah, dengan cepat memindahkannya ke untuk dan membawanya masuk. Bagaimana dengan anjingnya? William bertanya mendesak saat dia bersiap untuk mengikuti cucunya.
Western Carolina Veterinary Emergency Center berjarak 3 blok, pilot memberitahu mereka. Kami sudah menghubungi. Mereka mengirim transportasi. Michael membuat keputusan instan, saya akan tetap bersama Max. Anda pergi bersama Noah, Tuan Anderson. Saya berjanji akan menjaganya. William ragu-ragu, jelas terpecah, lalu mengangguk. Dia pantas mendapatkan perawatan terbaik, apapun biayanya. Saya akan menangani semuanya. Michael menyela, pergi, Noah membutuhkanmu. Saat William bergegas mengejar tim medis, Michael kembali ke sisi Max. Kondisi anjing itu memburuk dari menit ke menit, tubuhnya yang kuat sekarang lemas dan tidak responsif. Bertahanlah, Max, Michael memohon, suaranya pecah. Sedikit lagi. Bantuan akan datang. Ketika transportasi dokter hewan tiba beberapa menit kemudian, Michael bersikeras untuk ikut serta, menjaga tangannya di sisi tubuh Max sepanjang perjalanan singkat. Tim dokter hewan darurat sedang menunggu di pintu masuk, diperingatkan tentang keadaan luar biasa pasien mereka. 3 hari di hutan belantara melindungi bayi setelah melawan apa yang tampaknya menjadi singa gunung. Dokter hewan memimpin ketika mereka bergegas membawa Max ke dalam. Anjing ini pantas mendapatkan yang terbaik dari kami. Mari kita bawa dia ke operasi segera. Michael mendapati dirinya diturunkan ke ruang tunggu. Masih berlumuran darah Max, tangannya gemetar karena dan kelelahan. Saat kenyataan beberapa jam terakhir menghampirinya, dia tenggelam ke kursi dan menutupi wajahnya dengan tangannya. Air mata datang tanpa peringatan, air mata untuk nyawa yang hilang dalam kecelakaan yang telah dia sebabkan, untuk kelangsungan hidup ajaib Noah dan untuk anjing luar biasa yang berjuang untuk hidupnya. Di ruang operasi, berjam-jam berlalu di ruang tunggu yang steril. Michael menelepon rumah sakit secara teratur untuk mendapatkan kabar terbaru tentang Noah. Lega mendengar bayi itu merespons dengan baik terhadap perawatan, sudah menunjukkan peningkatan dengan hidrasi yang tepat dan William mengirim kabar bahwa dia akan datang ke pusat dokter hewan segera setelah Noah stabil, ingin memeriksa Max secara pribadi. Tak lama setelah matahari terbenam, dokter hewan memimpin muncul dari area perawatan, topeng bedahnya tergantung di lehernya, ekspresinya, tetapi tidak terkalahkan. Michael segera berdiri, mempersiapkan diri untuk berita itu. Dia selamat dari operasi pertama, dia memulai, tetapi saya tidak akan membungkusnya dengan gula. Lukanya luas. Kerusakan internal dari apa yang pasti serangan singa gunung telah menyebabkan pendarahan yang signifikan. Kami telah memperbaiki apa yang kami bisa, tetapi dia belum keluar dari bahaya. 24 jam berikutnya akan menjadi. Tetapi dia bisa berhasil? Michael bertanya, meraih harapan tipis itu. Dia menunjukkan ketahanan yang luar biasa, dokter hewan itu mengakui, kebanyakan anjing akan menyerah pada luka-luka ini jauh sebelum mencapai bantuan. Jika tekad diperhitungkan, dia memiliki itu berlimpah. Bisakah saya melihatnya? Dokter hewan itu ragu-ragu lalu mengangguk sebentar. Dia sangat dibius dan menggunakan, tetapi beberapa penelitian menunjukkan kehadiran yang akrab dapat membantu bahkan pada pasien yang tidak sadar. Dia membawa Michael ke unit perawatan di mana Max terbaring, dikelilingi oleh peralatan pemantauan, tubuhnya sebagian besar tersembunyi di bawah kain steril, di mana dadanya naik dan turun dengan bantuan mekanis ventilator. Michael mendekat perlahan, kewalahan oleh kontras antara hewan yang bersemangat dan heroik dari hutan dan pasien yang rapuh ini yang berjuang untuk hidup. "Hai Max," bisiknya lembut, menyentuh kepala anjing itu di salah satu dari sedikit area yang bebas dari peralatan medis. "Noah baik-baik saja, berkat kamu. Dia akan baik-baik saja." Suara Michael tercekat saat dia melanjutkan. "Kamu telah melakukan lebih dari cukup, tetapi kami membutuhkanmu untuk terus berjuang. William membutuhkanmu. Noah membutuhkanmu." Dia berhenti, lalu menambahkan dengan lembut, "Saya juga membutuhkanmu untuk berhasil. Tolong." Apakah itu imajinasi atau kenyataan? Michael berpikir dia merasakan sedikit gerakan di bawah tangannya. Bukan respons, tetapi mungkin pengakuan. Dia tinggal sampai teknisi dokter hewan dengan lembut menunjukkan sudah waktunya untuk pergi. Berjanji untuk kembali pagi-pagi sekali. Saat Michael melangkah keluar ke tempat parkir rumah sakit, beban 3 hari terakhir menimpanya. Adrenalin yang tadinya membuatnya tetap berfungsi akhirnya surut, meninggalkan kelelahan mendalam yang menusuk tulang. Namun di samping kelelahan dan rasa bersalah yang masih ada, muncul sesuatu yang baru, seutas harapan yang rapuh. Noah akan hidup, dan mungkin saja, melawan segala rintangan, Max juga akan hidup. Michael menatap langit malam, bintang-bintang bermunculan di udara pegunungan yang jernih, dan membuat janji diam-diam. Apapun yang terjadi selanjutnya, entah Max selamat atau tidak,
Dia akan memastikan pengorbanan dan pengabdian anjing itu yang luar biasa tidak akan pernah dilupakan. Beberapa utang tidak akan pernah bisa dibayar lunas, tetapi dia akan menghabiskan sisa hidupnya untuk mencoba. Pertemuan kembali antara William Anderson dan cucunya terjadi di unit perawatan intensif pediatrik Rumah Sakit Memorial Asheville. Noah berbaring di ranjang khusus, beberapa monitor melacak tanda-tanda vitalnya dan infus memberikan cairan dan antibiotik untuk melawan dehidrasi dan infeksinya. Terlepas dari suasana klinisnya, itu adalah momen sukacita yang mendalam. William berdiri di samping ranjang, satu tangan keriput dengan lembut bertumpu di dada kecil Noah, merasakan naik turun yang stabil yang mengkonfirmasi kelangsungan hidup cucunya. Demamnya merespons dengan baik terhadap pengobatan, jelas dokter anak, meninjau catatan Noah. Hebatnya, dia terhindar dari komplikasi serius. Dehidrasi adalah kekhawatiran terbesar kami, tetapi kami menanganinya secara agresif. Anak-anak seusianya sangat tangguh. Kapan saya bisa menggendongnya? Tanya William, tidak mengalihkan pandangannya dari wajah Noah. Setelah kami yakin suhunya stabil, kemungkinan dalam beberapa jam ke depan, jawab dokter. Untuk saat ini, tingkat kontak ini justru bermanfaat. Dia perlu membangun kembali hubungan manusia setelah cobaan beratnya. William mengangguk, air mata berkumpul di matanya. Dia tidak pernah sendirian di luar sana, katanya pelan. Max bersamanya sepanjang waktu. Ekspresi dokter melembut dengan pengertian. Anjing yang mereka bawa bersamanya. Saya mendengar staf membicarakannya. Benar-benar luar biasa. Saya perlu memeriksanya. Ketika Noah sudah tenang, William berkata, saya berutang segalanya kepada anjing itu. Seorang perawat masuk dengan obat tambahan untuk infus Noah dan William dengan enggan mundur untuk memberinya akses. Saat dia melakukannya, seorang pekerja sosial muncul di ambang pintu, ekspresinya simpatik secara profesional. Tuan Anderson, saya Teresa Hawkins dari Dinas Perlindungan Anak. Saya berharap kita bisa berbicara tentang pengaturan perawatan Noah ke depannya. William menegakkan sikap militernya, kembali secara naluriah. Tentu saja, tentu saja. Mereka pindah ke ruang konsultasi kecil yang berdekatan dengan Icu tempat Teresa menguraikan kekhawatiran langsung. Pertama, terimalah belasungkawa terdalam saya atas kehilangan Anda. Dia memulai. Saya mengerti Anda adalah kakek dari pihak Ibu Noah dan satu-satunya kerabat yang masih hidup. Itu benar. Istri saya meninggal 3 tahun lalu dan Sarah adalah anak tunggal kami. Dalam kasus seperti ini, hak asuh sementara biasanya diberikan kepada kerabat terdekat yang cocok sementara kami menetapkan pengaturan permanen. Mengingat situasinya, kami ingin memulai proses itu segera untuk memastikan kesinambungan perawatan untuk Noah setelah dia keluar dari rumah sakit. William mengangguk. Kelegaan tampak jelas di wajahnya. Saya ingin membawanya pulang bersama saya segera setelah dia dinyatakan sehat secara medis. Saya sudah pensiun, aman secara finansial, dan saya telah membantunya membesarkannya sejak dia lahir. Sarah dan James sering tinggal bersama saya ketika mereka membutuhkan istirahat. Teresa membuat catatan di filenya. Itu semua sangat positif. Kami perlu melakukan evaluasi rumah, tentu saja, tetapi saya tidak mengantisipasi masalah apapun dengan hak asuh sementara. Hak asuh hukum permanen akan memerlukan persetujuan pengadilan, tetapi mengingat keadaannya, itu akan berjalan lancar. Saat mereka terus membahas dokumen dan prosedur yang diperlukan, telepon William berdering. Dia memeriksa layar, lalu mendongak meminta maaf, ini dari rumah sakit hewan. Saya perlu mengangkatnya. Teresa mengangguk mengerti dan William menjawab panggilan itu, ekspresinya semakin khawatir saat dia mendengarkan. Ketika dia mengakhiri panggilan itu, wajahnya telah pucat secara nyata. Max semakin memburuk, jelasnya, suaranya tegang. Mereka harus melakukan operasi darurat kedua. Pendarahan internal kembali terjadi secara tiba-tiba. Pergi, kata Teresa tanpa ragu. Kita bisa melanjutkan diskusi ini nanti. Noah stabil dan dirawat dengan baik di sini. William bergegas dari rumah sakit ke pusat hewan 3 blok jauhnya, pikirannya dipenuhi dengan emosi yang bertentangan. Kegembiraan atas pemulihan Noah sekarang dikurangi oleh potensi kehilangan anjing yang telah memungkinkan itu terjadi. Dia menemukan Michael Reeves di ruang tunggu, kuyu dan tidak bercukur, tetapi masih mempertahankan penjagaannya. Ada perkembangan terbaru? Tanya William tanpa basa-basi. Michael menggelengkan kepalanya. Dia sudah menjalani operasi selama hampir 2 jam sekarang. Pendarahannya lebih buruk dari yang mereka kira. Dia ragu-ragu, lalu menambahkan, bagaimana keadaan Noah?
Apakah semakin membaik? Semakin membaik dengan stabil, jawab William, nadanya sedikit melembut. Para dokter optimis tentang pemulihan total. Keheningan canggung terjadi di antara mereka, kakek dari anak yang selamat dan pria yang tindakannya telah membuatnya menjadi yatim piatu. Michael akhirnya memecah ketegangan. Tuan Anderson, saya tahu kata-kata tidak berarti dibandingkan dengan apa yang telah saya lakukan. Tapi, William menyela suaranya datar. Kamu tetap bersama Max ketika saya tidak bisa. Itu berarti sesuatu. Sebelum Michael bisa menjawab, dokter hewan utama keluar dari ruang operasi, ekspresinya suram saat dia mendekati mereka. Kedua pria itu berdiri bersiap untuk berita itu. Kami telah melakukan semua yang mungkin. Dia memulai, sikap profesionalnya tidak dapat sepenuhnya menutupi emosinya. Kerusakan internalnya terlalu luas. Kami telah memperbaiki pendarahan langsung, tetapi organnya telah terganggu. Dia kritis tetapi stabil untuk saat ini. Tapi dia masih bisa pulih? Tanya William, berpegangan pada harapan. Dokter hewan itu menghela napas. Saya percaya dalam bersikap terus terang. Meskipun pemulihan tidak mustahil, itu tidak mungkin. Cedera itu sendiri parah tetapi dikombinasikan dengan 3 hari melindungi Noah tanpa perawatan, kerusakannya diperparah. Tubuhnya benar-benar kelelahan. Ketenangan militer William sedikit retak. Bisakah saya melihatnya? Tentu saja. Dia sedang dipindahkan ke pemulihan sekarang. Saya harus memperingatkan Anda, dia menggunakan alat pendukung kehidupan penuh saat ini. Ketika William memasuki area pemulihan, kenyataan kondisi Max menghantamnya dengan kekuatan fisik. Anjing kuat yang pernah bermain tanpa lelah dengan Noah sekarang dikerdilkan oleh peralatan medis. Tubuhnya terhubung ke monitor dan infus, ventilator bernapas untuknya. Wajahnya yang biasanya waspada kendur, mata tertutup. Satu-satunya gerakan, naik turun buatan dadanya. William mendekat perlahan, meletakkan tangannya dengan lembut di kepala Max, salah satu dari sedikit area yang tidak dibalut atau terhubung ke peralatan. Hei, nak, katanya pelan, Noah baik-baik saja. Terima kasih padamu. Dia akan baik-baik saja. Monitor melanjutkan bunyi bip yang stabil, tidak ada respons dari anjing yang tidak sadar itu. William terus berbicara, suaranya semakin tebal dengan emosi. Kamu menemukannya ketika tidak ada orang lain yang bisa. Kamu melindunginya ketika kami tidak bisa menghubunginya. Kamu membawa anak kami kembali kepada kami. Seorang teknisi hewan masuk dengan tenang, memeriksa tanda-tanda vital Max dan menyesuaikan salah satu infus. Anda bisa berbicara dengannya, dia mendorong dengan lembut. Banyak dari kita percaya mereka bisa mendengar kita, bahkan dalam keadaan ini. William mengangguk, bersyukur atas izin untuk melanjutkan apa yang terasa seperti percakapan satu sisi. Ketika teknisi itu pergi, dia menarik kursi dekat ke sisi tempat tidur Max dan menetap, mempertahankan kontak dengan anjing itu sambil menemukan kata-kata untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya yang luar biasa. Sarah selalu berkata kamu istimewa. Lanjutnya, kenangan membanjiri kembali dari hari dia mengadopsi kamu dari kelompok penyelamat itu. Dia tahu. Ingat bagaimana kamu dulu tidur di luar kamar bayi Noah setiap malam. Bagaimana kamu akan memperingatkan mereka ketika dia menangis bahkan sebelum mereka mendengarnya di monitor. Percakapan satu sisi berlanjut saat William berbagi kenangan tentang Max dengan keluarga Anderson. Pagi Natal ketika Max akan membantu membuka hadiah, barbecue musim panas di mana dia dengan sabar mengizinkan balita Noah untuk menggunakannya sebagai tiang panjat. Perjalanan berkemah di mana dia menghilang, menyebabkan pencarian putus asa selama berbulan-bulan. Mereka tidak pernah menyerah mencari kamu tahu, kata William pelan. Sarah menyewa pelacak, memasang hadiah. Dia memeriksa situs web tempat penampungan setiap hari sampai suaranya pecah, sampai kecelakaan itu. Dia akan sangat bangga dengan apa yang kamu lakukan untuk Noah, sangat bangga. Dokter hewan kembali, memeriksa grafik Max dengan alis berkerut. Tanda-tanda vitalnya menurun secara bertahap, dia memberitahu William dengan lembut. Saya pikir Anda harus mempersiapkan diri. Apakah Anda ingin kami menghubungi Michael juga? William mengangguk, dia juga harus berada di sini. Ketika Michael bergabung dengan mereka di ruang pemulihan, suasananya menjadi lebih berat, bunyi bip monitor sedikit lebih lambat, lebih berat. Kedua pria itu berdiri di sisi berlawanan dari tempat tidur Max, bersatu dalam penjagaan mereka, terlepas dari tragedi yang menghubungkan mereka. Staf mengatakan dia bertahan selama ini melalui kemauan belaka, kata Michael pelan. Mereka belum pernah melihat yang seperti itu. William berhasil tersenyum sedih.
Sarah dulu mengatakan dia adalah anjing paling keras kepala yang pernah dia temui. Begitu dia memutuskan sesuatu, begitulah adanya. Dan dia memutuskan untuk menyelamatkan Noah. Michael menambahkan suaranya penuh emosi, dengan harga berapapun. William setuju, dengan lembut membelai telinga Max. Aku hanya berharap, ritme monitor tiba-tiba berubah, bunyi bip yang stabil menjadi tidak teratur. Dokter hewan bergegas masuk dengan cepat menilai situasinya. Jantungnya gagal, jelasnya, sudah menyiapkan obat darurat. Kita bisa mencoba menstabilkannya lagi, tetapi mengingat kondisi keseluruhannya, dia meninggalkan pertanyaan itu tak terucapkan, menatap William untuk mendapatkan arahan. Sebagai anggota keluarga Noah dan sekarang pemilik The Fudge Max, keputusan jatuh padanya. Dia menatap anjing pemberani yang telah menderita begitu banyak, yang telah memberikan segalanya untuk menyelamatkan cucunya. Tidak ada lagi intervensi, kata William. Suaranya hampir tidak terdengar. Dia sudah melakukan cukup, lebih dari cukup. Dokter hewan mengangguk dengan pengertian. Kami akan membuatnya nyaman dan memberi Anda waktu bersamanya. Saat tim medis menyesuaikan obat Max untuk memastikan dia tidak merasakan sakit, William mencondongkan tubuh dekat ke telinga anjing itu. Tidak apa-apa untuk melepaskan sekarang, Max. Kamu membawa Noah pulang, kamu menyelesaikan misimu. Istirahat sekarang, anak baik. Istirahat dengan baik, istirahat. Entah Max mendengar kata-kata itu atau hanya mencapai batas ketahanan luar biasanya, monitor menunjukkan detak jantungnya berangsur-angsur melambat. William dan Michael tetap di sisinya, menawarkan kenyamanan apapun yang mereka bisa melalui sentuhan lembut dan kata-kata terima kasih yang lembut. Di saat-saat terakhirnya, mata Max terbuka sedikit, sebentar, tanpa mencari ruangan sebelum menutup lagi untuk terakhir kalinya. Kehilangan itu menghancurkan. Namun anehnya indah sebuah kehidupan yang diberikan dalam ekspresi kesetiaan dan cinta yang paling murni. Saat dokter hewan mengkonfirmasi kematian Max, William berdiri kaku, disiplin militernya nyaris tidak menahan kesedihannya. Di sampingnya, Michael menangis terbuka, puncak dari hari-hari rasa bersalah, kelelahan, dan menyaksikan keberanian luar biasa akhirnya membanjirinya. Dia adalah pahlawan, kata William tegas, pahlawan terhebat. Kesedihan William atas pengorbanan Max untuk sementara dikesampingkan. Keesokan paginya, ketika dia kembali ke sisi tempat tidur Noah. Bayi itu telah meningkat secara dramatis semalam. Demamnya berkurang menjadi sedikit peningkatan, tingkat hidrasinya mendekati normal. Dokter anak meningkatkan kondisinya dari kritis menjadi stabil, memproyeksikan tanggal keluar dalam beberapa hari ke depan. Dia merespons dengan luar biasa baik terhadap pengobatan, jelas dokter, meninjau hasil tes terbaru Noah. Kami akan terus memantau komplikasi tertunda, tetapi saya semakin yakin tentang pemulihan total. William mengangguk penuh syukur, perhatiannya terfokus pada Noah, yang sekarang cukup waspada untuk mengenalinya. Wajah bayi itu berseri-seri ketika dia melihat kakeknya, lengan kecil menjulur dalam gerakan universal ingin digendong. Dengan izin dokter, William dengan hati-hati mengangkat Noah dari ranjang rumah sakit, memperhatikan jalur infus yang masih memberikan cairan. Hei, prajurit, William berbisik, menimang cucunya dengan erat. Kamu benar-benar selamat. Noah bersandar di dada William, satu tangan kecil mencengkeram bajunya, sementara yang lain membuat gerakan menepuk berulang disertai dengan suara bertanya yang segera dikenali William. Kamu mencari Max, bukan? Kata William pelan, suaranya tercekat. Dia tidak ada di sini, sobat. Dia memastikan kamu pulang dengan selamat, tetapi dia tidak bisa ikut denganmu. Bayi itu melanjutkan gerakan pencariannya, jelas mengharapkan gembala Jerman itu muncul. William memeluknya lebih erat, tidak yakin bagaimana menjelaskan kematian kepada anak berusia 1 tahun atau apakah Noah bahkan akan memahami konsep permanen pada usianya. Sore harinya, saat Noah tidur siang di bawah pengawasan seorang perawat anak, William bertemu dengan detektif Laura Sanderson dari Departemen Serif wilayah tersebut. Dia telah ditugaskan untuk menyelidiki kecelakaan itu dan telah meminta pernyataan resmi dari William sebagai wali Noah. Saya mengerti ini adalah waktu yang sulit, Detektif Sanderson memulai nada bicaranya, profesional tetapi penuh kasih. Saya akan mencoba untuk tetap singkat. Kami mencoba untuk menyusun laporan komprehensif tentang kecelakaan dan peristiwa berikutnya. William memberikan informasi yang dia bisa, menggambarkan upaya pencarian dan penemuan akhirnya Noah dan Max. Ketika dia menyebutkan kepahlawanan gembala Jerman itu, ekspresi detektif itu berubah secara halus. Tentang anjing itu, katanya, berkonsultasi dengan catatannya, Departemen kami memperoleh informasi pendaftaran kendaraan dan asuransi untuk keluarga putri Anda.
Selama penyelidikan, kami menemukan sesuatu yang mungkin menarik bagi Anda. Dia mengambil folder dari tas kerjanya dan menarik dokumen laporan hewan peliharaan hilang yang diajukan ke pengendalian hewan 7 bulan sebelumnya. Terlampir adalah foto Max yang terlihat lebih sehat dan bahagia daripada anjing yang penuh pertempuran yang dilihat William di gua. Menurut laporan ini, anjing keluarga Anderson menghilang selama perjalanan berkemah di pegunungan ini Oktober lalu, Detektif Sanderson menjelaskan. Mereka menghabiskan berminggu-minggu mencari dia, memasang hadiah seluruh 9 yard. William menatap laporan itu, emosi kompleks menyelimutinya. Max bukan sembarang gembala Jerman yang menemukan Noah secara kebetulan, katanya, perlahan, kesadaran muncul, dia adalah Max kami. Dia mengenali Noah sebagai keluarga. Tampaknya begitu, detektif itu mengkonfirmasi. Nomor microchip dari laporan dokter hewan cocok dengan yang terdaftar dalam dokumentasi hewan peliharaan hilang ini. Tidak ada keraguan itu adalah hewan yang sama. Wahyu ini melemparkan tindakan Max dalam cahaya yang bahkan lebih pedih. Anjing itu tidak hanya menyelamatkan seorang anak acak. Dia telah menyelamatkan anggota keluarga tercinta yang dia kenali meskipun berbulan-bulan berpisah. Kesetiaan dan pengabdian yang terbukti dalam tindakan ini menghantam William dengan kekuatan baru, mengintensifkan kesedihannya atas kematian Max dan keheranannya pada tindakan luar biasa anjing itu. Apakah ini mengubah sesuatu secara praktis? Tanya William, menenangkan diri. Tidak mengenai hak asuh Noah, Detektif Sanderson meyakinkannya. Tetapi itu berpotensi mempengaruhi keputusan apapun tentang pengaturan peringatan untuk anjing itu. Saya mengerti ada minat media yang cukup besar pada cerita itu. William mengangguk muram. Berita tentang kepahlawanan Max telah menyebar dengan cepat melalui rumah sakit dan pusat hewan, akhirnya mencapai outlet berita lokal. Pagi harinya, wartawan telah berkumpul di luar kedua fasilitas itu, bersemangat untuk pembaruan dan wawancara. William sejauh ini menolak semua permintaan, melindungi privasi Noah selama pemulihannya. Berbicara tentang perhatian media, detektif itu melanjutkan, ada satu hal lagi yang harus kita diskusikan, pengemudi truk kayu, Michael Reeves. Dia telah bekerja sama sepenuhnya dengan penyelidikan kami. Bukti menunjukkan kelelahan dan kemungkinan kecepatan berlebihan untuk kondisi tersebut, yang dapat mengakibatkan tuntutan mengemudi lalai yang menyebabkan kematian. William menyerap informasi ini dalam diam. Perasaannya terhadap Michael diperumit oleh penyesalan pria itu yang jelas dan dedikasinya kepada Max selama jam-jam kritis setelah penyelamatan. Apakah pernyataan saya akan mempengaruhi potensi tuntutan itu? Tanyanya. Akhirnya, Detektif Sanderson ragu-ragu. Perspektif Anda tentang akibatnya akan dipertimbangkan, khususnya interaksi Anda dengan Tuan Reeves selama pencarian dan di pusat hewan. Testimoni karakter Anda sering menjadi faktor dalam pertimbangan hukuman, meskipun tidak biasanya dalam keputusan penuntutan itu sendiri. William mengangguk, memahami implikasinya. Aku perlu memikirkannya. Untuk saat ini, fokus saya adalah pada Noah. Setelah detektif itu pergi, William kembali ke kamar Noah untuk menemukan bayi itu bangun dan lebih waspada dari sebelumnya. Seorang spesialis kehidupan anak telah membawa mainan yang sesuai dengan usia, yang Noah selidiki dengan minat yang meningkat. Keingintahuan alaminya menegaskan kembali dirinya bahkan di tengah lingkungan rumah sakit yang aneh. William mengawasinya bermain, mengagumi ketahanannya, sambil merenungkan wahyu tentang Max. Sore harinya, saat William duduk di samping ranjang Noah menyelesaikan dokumen perwalian, Teresa Hawkins dari Dinas Perlindungan Anak kembali dengan berita tak terduga. Tuan Anderson, kami telah menemukan situasi yang memerlukan perhatian Anda. Dia memulai sikap profesionalnya sedikit tegang. Sebuah organisasi hak-hak hewan nasional telah mengajukan petisi tentang Max. William mendongak dengan bingung. Max meninggal kemarin. Petisi apa yang mungkin melibatkannya? Teresa menghela napas, jelas tidak nyaman, mereka berusaha untuk mengklaim jenazahnya untuk peringatan publik. Tim hukum mereka berpendapat bahwa, sebagai hewan pahlawan yang menyelamatkan nyawa manusia dengan mengorbankan nyawanya sendiri, Max pantas mendapatkan peringatan publik. Mereka telah mengumpulkan ribuan tanda tangan online yang mendukung petisi mereka. Ekspresi William mengeras, sama sekali tidak. Max adalah anjing keluarga kami. Jenazahnya akan ditangani sesuai dengan keinginan kami, bukan digunakan untuk publisitas oleh organisasi yang tidak pernah mengenalnya. Saya sepenuhnya memahami posisi Anda, Teresa meyakinkannya. Sayangnya, karena Max secara teknis diklasifikasikan sebagai hewan terlantar ketika ditemukan bersama Noah, situasi hukumnya agak rumit. Pusat hewan telah menunda sementara disposisi apapun, sambil menunggu resolusi. William berdiri tiba-tiba, kesabarannya habis.
Pertama mereka mengambil putri saya, menantu laki-laki dan cucu perempuan saya, kemudian mereka mencoba untuk mengendalikan masa depan Noah. Sekarang mereka ingin mengklaim anjing yang memberikan hidupnya untuk menyelamatkan satu-satunya keluarga yang saya miliki. Tidak, sudah cukup. Perlawanannya yang keras, mengejutkan bahkan dirinya sendiri. Akumulasi stres dan kesedihan hari-hari terakhir akhirnya menemukan jalan keluar. Teresa mundur sedikit, menyadari kedalaman emosinya. Tuan Anderson, saya berada di pihak Anda di sini, katanya pelan. Saya percaya kesejahteraan Noah, fisik dan emosional, termasuk menghormati anjing yang menyelamatkannya dengan cara yang menghormati keinginan keluarga Anda. Tetapi kita perlu mengatasi ini secara hukum untuk mencegah komplikasi apapun. William menarik napas dalam-dalam, mendapatkan kembali ketenangannya. Saya minta maaf atas ledakan saya. Apa yang Anda sarankan? Saya tahu seorang pengacara keluarga yang sangat baik yang dapat mengajukan perintah segera untuk menetapkan hak Anda atas jenazah Max berdasarkan kepemilikan sebelumnya dan perwalian Noah saat ini. Bukti microchip yang ditemukan Detektif Sanderson sangat memperkuat posisi Anda. Tolong lakukan itu, pinta William. Nadanya mendapatkan kembali presisi militernya, dan hubungi Michael Reeves juga. Kesaksiannya tentang jam-jam terakhir Max bisa sangat berharga. Saat Teresa pergi untuk melakukan panggilan yang diperlukan, William kembali ke sisi ranjang Noah. Bayi itu tertidur memeluk anjing boneka kecil. Staf rumah sakit telah menyediakan pengganti yang buruk untuk Max, tetapi yang tampaknya menghiburnya. William dengan lembut menyesuaikan selimut di sekitar bahu Noah, pikirannya memikirkan implikasi dari tantangan baru ini. Keesokan paginya membawa perkembangan tak terduga lainnya. Saat William memasuki rumah sakit setelah perjalanan singkat ke hotelnya untuk mandi dan berganti pakaian, dia menemukan Michael Reeves menunggu di lobi, didampingi oleh seorang pria tua terhormat dengan setelan mahal, Tuan Anderson. Michael menyambutnya dengan ragu-ragu, "Ini Howard Mitchell, pengacara saya. Kami mendengar tentang situasi dengan Max dan kami ingin membantu." William memandang mereka dengan hati-hati. "Bantuan macam apa?" Howard Mitchell melangkah maju menawarkan tangannya. "Tuan Anderson, klien saya telah menginstruksikan saya untuk memberikan dukungan hukum apapun yang Anda butuhkan mengenai jenazah Max. Selain itu, dia ingin Anda tahu bahwa dia siap untuk membuat pernyataan menerima tanggung jawab penuh atas kecelakaan itu, terlepas dari konsekuensi hukum bagi dirinya sendiri." Ekspresi William menunjukkan keterkejutan. "Mengapa kamu melakukan itu?" Michael menjawab langsung, menatap mata William untuk pertama kalinya. "Karena itu adalah kebenaran dan karena saya berutang budi kepada keluarga Anda yang tidak akan pernah bisa saya bayar. Membantu menjaga martabat Max dan hubungan Noah dengannya secara harfiah adalah hal terkecil yang bisa saya lakukan." Aliansi tak terduga ini menggeser dinamika pertempuran hukum yang terjadi kemudian, dengan sumber daya gabungan dan narasi menarik tentang kepahlawanan Max dan hubungan keluarga sebelumnya. Tim hukum William berhasil mengamankan perintah terhadap klaim organisasi hak-hak hewan itu. Pengadilan mengakui kepemilikan sebelumnya keluarga Anderson dan perwalian William saat ini atas Noah sebagai penetapan hak yang jelas untuk menentukan pengaturan akhir Max. Kemenangan itu, meskipun signifikan, membuka pertanyaan lain bagi William. Apa cara yang paling tepat untuk menghormati pengorbanan luar biasa Max sambil menghormati statusnya sebagai anggota keluarga tercinta? Saat Noah terus membaik secara fisik, sambil jelas merindukan pelindungnya dari anjing, William mulai merumuskan rencana yang akan melestarikan warisan Max sambil membantu cucunya sembuh dari pengalaman traumatisnya. 5 hari setelah penyelamatannya, Noah Anderson keluar dari Rumah Sakit Memorial Asheville. William membawa cucunya keluar melalui pintu samping, menghindari kerumunan wartawan yang masih berharap untuk wawancara tentang kisah kelangsungan hidup yang luar biasa itu. Dokter anak telah menyatakan Noah pulih sepenuhnya secara fisik, meskipun mereka memperingatkan bahwa dampak emosional dari cobaannya mungkin terwujud dalam berbagai cara saat ia berkembang. Anak-anak seusianya sangat mudah beradaptasi. Dr. Martinez telah menjelaskan selama konsultasi terakhir mereka, tetapi trauma dapat muncul dengan cara yang tidak terduga, terutama selama transisi perkembangan. Saya akan merekomendasikan untuk membangun hubungan dengan psikolog anak yang dapat memantau kemajuannya dan memberikan panduan jika diperlukan. William telah menanggapi saran ini dengan serius, sudah menjadwalkan konsultasi awal dengan spesialis trauma masa kanak-kanak. Begitu mereka menetap di rumah sekarang akan menjadi rumah William di lahan seluas 5 hektar di luar Nashville, Tennessee. Rumah bergaya peternakan sederhana tempat dia tinggal bersama mendiang istrinya selama 30 tahun akan membutuhkan beberapa penyesuaian untuk mengakomodasi bayi berusia 1 tahun. Tetapi William mendekati tantangan ini dengan tekad metodis yang sama yang telah menjadi ciri karir militernya. Sebelum meninggalkan Asheville,
William melakukan satu pemberhentian terakhir di pusat hewan tempat Max menghabiskan jam-jam terakhirnya. Staf telah menyiapkan jenazah Max sesuai dengan keinginan William, memperlakukan anjing pahlawan itu dengan martabat dan rasa hormat. Kotak kayu sederhana itu terasa sangat berat di tangan William saat dia meletakkannya dengan hati-hati di dalam mobil di samping kursi mobil Noah. "Apa yang akan kamu lakukan sekarang?" tanya Michael Reeves pelan. Dia datang untuk mengucapkan selamat tinggal, situasi hukumnya masih belum pasti, tetapi komitmennya untuk mendukung William dan Noah tidak tergoyahkan. "Kami akan pulang ke Tennessee," jawab William, mengamankan Noah di kursinya. "Saya punya kamar tamu yang akan menjadi kamar bayi yang bagus dan banyak halaman untuk dia bermain saat dia dewasa nanti." Michael mengangguk, ragu-ragu sebelum berbicara lagi. "Dan Max?" Ekspresi William sedikit melembut. "Saya menemukan tempat yang sempurna untuknya, tempat Noah bisa berkunjung ketika dia siap untuk mengerti." Mereka berpisah dengan jabat tangan canggung yang berevolusi menjadi pelukan singkat. Dua pria selamanya terhubung oleh tragedi dan penebusan, dan kehilangan dan kelangsungan hidup. Michael telah memilih untuk tetap di Carolina Utara untuk menghadapi konsekuensi hukum apapun yang menantinya, sebuah keputusan yang dihormati William, bahkan saat dia secara pribadi telah mengirimkan pernyataan kepada jaksa wilayah yang menggambarkan peran penting Michael dalam menemukan Noah dan mendukung Max. Perjalanan 3 jam ke Nashville memberi William waktu untuk merenungkan peristiwa luar biasa yang selamanya mengubah hidupnya. Kehilangan Sarah, James, dan Emily yang menghancurkan tetap menjadi luka mentah yang kemungkinan tidak akan pernah sembuh sepenuhnya. Namun di samping kesedihan ini ada rasa syukur yang mendalam atas kelangsungan hidup Noah dan pengorbanan luar biasa Max. Emosi yang bersaing ini perlu menemukan keseimbangan dalam kehidupan yang sekarang dia ciptakan untuk dirinya sendiri dan cucunya. Rumah keluarga Williams telah dipersiapkan untuk kedatangan mereka oleh jaringan tetangga dan sesama veteran yang telah bersatu setelah mendengar tragedi itu. Kate baru mencerahkan kamar tamu yang dulunya sederhana, kini diubah menjadi kamar bayi yang ceria dengan tempat tidur bayi, meja ganti, dan mainan yang sesuai dengan usia Noah. Kulkas diisi dengan makanan, termasuk makanan rumahan yang ramah bayi, diberi label dengan instruksi pemanasan. Koleksi buku anak-anak memenuhi rak buku baru, banyak judul yang akrab dari masa kecil Sarah sendiri. Dibutuhkan sebuah desa. Martha Johnson, tetangga sebelahnya selama 20 tahun, mengingatkannya sambil menunjukkan cara menggunakan sistem monitor bayi yang telah dia pasang. "Kami adalah desamu sekarang, William. Jangan berani berpikir kamu melakukan ini sendirian." Minggu-minggu pertama kehidupan baru mereka membentuk rutinitas yang memberikan stabilitas bagi kakek dan cucu. William mendekati pengasuhan anak dengan disiplin dan komitmen yang sama seperti yang telah dia berikan pada dinas militernya. Meneliti perkembangan anak, berkonsultasi dengan para ahli, dan menerapkan jadwal yang konsisten untuk makan, tidur siang, dan bermain. Noah merespons dengan baik terhadap struktur ini, secara bertahap menjadi lebih bersemangat dan terlibat seiring keamanan kehidupan baru mereka bersama terwujud. 1 bulan setelah menetap di Nashville, William memenuhi rencananya untuk Max. Pada suatu pagi musim semi yang cerah, dia mengantar Noah ke tempat yang indah di propertinya. Sebuah bukit landai yang menghadap ke kolam kecil tempat bebek sering berkumpul. Di sini, William telah menciptakan taman peringatan khusus. Di tengahnya berdiri sebuah penanda granit sederhana yang diukir dengan nama Max dan tanggal hidupnya, bersama dengan kata-kata, "Setia tak terhingga." William telah menanam pohon dogot untuk memberikan keteduhan dan memasang bangku yang nyaman tempat dia dan Noah bisa duduk bersama. Yang paling signifikan, dia telah mengubur jenazah Max di sini bersama dengan boneka singa yang telah menjadi teman setia Noah sebelum kecelakaan itu dan entah bagaimana selamat dari kecelakaan itu. Mainan itu mewakili keluarga. Mereka telah kehilangan hubungan nyata dengan orang tua dan saudara perempuan Noah. Sekarang mengawasi Max dalam suatu cara, William merasa terhibur, meskipun dia akan menolak sentimen seperti itu sebelum mengalami kehilangan mendalam ini. "Ini adalah tempat istimewa Max," jelas William sambil memangku Noah di bangku itu, mengetahui bahwa bayi itu belum bisa mengerti, tetapi membangun tradisi yang akan mereka lanjutkan saat Noah tumbuh dewasa. Dia adalah teman yang paling berani dan paling setia yang bisa dimiliki siapapun. Dia membawamu kembali kepadaku ketika tidak ada hal lain yang bisa. Noah tampaknya merasakan pentingnya momen itu, tetap diam luar biasa, saat William berbicara. Ketika seekor kupu-kupu hinggap sebentar di penanda granit, Noah menunjuk dengan gembira, senyum tulus pertamanya sejak kecelakaan itu, menerangi wajahnya. Saat musim panas berubah menjadi musim gugur, kehidupan di rumah keluarga Anderson menemukan ritmenya. Noah berkembang di bawah asuhan William, mencapai tonggak perkembangan dan secara bertahap menunjukkan lebih sedikit tanda-tanda trauma yang dialaminya. William melakukan panggilan video rutin dengan Dr. Noah di Asheville dan mengikuti panduan mereka dengan cermat,
terutama mengenai cara memperkenalkan konsep ketidakhadiran orang tua dan saudara perempuannya. Seiring meningkatnya pemahaman Noah, minat media terhadap cerita mereka akhirnya mereda, meskipun permintaan sesekali masih datang untuk wawancara atau kesepakatan buku. William menolak semuanya, melindungi privasi Noah sambil dengan hati-hati melestarikan seluruh cerita dalam jurnal yang dia simpan untuk dibaca Noah ketika dia lebih tua. William memasukkan semuanya, kecelakaan tragis, penyelamatan luar biasa Max, dan pertempuran hukum yang terjadi setelahnya, percaya bahwa Noah pantas mendapatkan kebenaran lengkap tentang kelangsungan hidupnya ketika dia siap untuk memahaminya. Pada bulan Oktober, tepat 6 bulan setelah kecelakaan itu, William menerima surat yang tidak terduga. Alamat pengirim menunjukkan bahwa itu dari Michael Reeves, sekarang menjalani hukuman 18 bulan karena mengemudi dengan lalai yang mengakibatkan kematian. William ragu-ragu sebelum membukanya, tidak yakin apa yang mungkin bisa dikatakan Michael yang belum diungkapkan. Di dalamnya ada kartu sederhana yang berisi guntingan koran dan catatan singkat tulisan tangan Michael. Tuan Anderson, saya pikir Anda harus melihat ini. Ini tidak mengubah apapun, tetapi mungkin ini bisa membawa sedikit kedamaian untuk mengetahui bahwa kisah Max terus membuat perbedaan. Dengan hormat dan terima kasih, Michael. Guntingan itu menjelaskan pendirian Max as Heroes, sebuah program baru yang melatih anjing penyelamat secara khusus untuk operasi pencarian dan pemulihan di hutan belantara di pegunungan Blue Ridge. Program ini telah didirikan menggunakan sumbangan yang terinspirasi oleh kisah Max, dengan beberapa anjing telah berhasil ditempatkan dengan tim penyelamat di seluruh wilayah. William dengan hati-hati menambahkan guntingan itu ke jurnal Noah, pengingat nyata bahwa bahkan tragedi tergelap pun dapat memicu perubahan positif. Malam itu, saat dia duduk bersama Noah di bangku di Taman Max menyaksikan matahari terbenam melukis langit dengan warna oranye dan merah muda yang cemerlang, William merasakan momen kejernihan yang sempurna. Jalan di depan tidak akan mudah. Membesarkan seorang anak tidak pernah mudah, terutama dalam keadaan seperti ini, tetapi mereka akan menjalaninya bersama, didukung oleh warisan kesetiaan dan cinta Max yang abadi. 5 tahun kemudian, William dan Noah kembali ke lokasi kecelakaan di pegunungan Blue Ridge. Noah, sekarang berumur 6 tahun dan lebih memahami tentang sejarahnya, menempatkan bunga liar di tugu peringatan di pinggir jalan untuk orang tua dan saudara perempuannya. Kemudian dia menoleh ke William, wajah mudanya serius tetapi tenang. "Kakek," katanya dengan serius, "apakah menurutmu Max tahu dia menyelamatkanku?" William mempertimbangkan pertanyaan itu dengan cermat sebelum menjawab. "Aku percaya dia tahu, Noah. Beberapa hubungan melampaui apa yang bisa kita jelaskan. Max mencintaimu dan cinta itu lebih kuat dari apapun, lebih kuat dari rasa takut, lebih kuat dari rasa sakit, bahkan lebih kuat dari kelangsungan hidupnya sendiri." Noah mengangguk, tanpa puas dengan jawaban ini. Saat mereka berjalan kembali ke mobil mereka, tangan kecil Noah berada di tangan William yang sudah tua. Seekor anjing gembala Jerman dari latihan pencarian dan penyelamatan di dekatnya melompat melewatinya. Noah mengamati anjing itu dengan pengenalan yang terpesona, bukan pada Max secara khusus, tetapi pada sesuatu yang esensial. Mereka berbagi semangat pengabdian yang melampaui pemahaman biasa. "Max as Heroes," kata Noah, membaca rompi yang dikenakan anjing itu. "Itu juga kita, kan, kakek? Kita menjaga kisahnya tetap hidup." William meremas tangan cucunya dengan lembut. "Tepat sekali, Noah, dan kita akan selalu melakukannya." Pahlawan sejati kehidupan sering berjalan dengan 4 kaki, mengingatkan kita bahwa cinta tidak mengenal batas. Pengorbanan luar biasa Max untuk bayi Noah berbicara tentang ikatan yang tak terpatahkan yang kita jalin dengan orang-orang yang kita cintai, baik manusia maupun hewan. Di tahun-tahun emas kita, saat kita merenungkan perjalanan hidup, ikatan ini menjadi warisan kita yang paling berharga. Mereka mengingatkan kita bahwa bahkan di saat-saat tergelap kita, ketika kita kehilangan orang yang dicintai atau menghadapi tantangan yang mustahil, hubungan dan pengabdian menerangi jalan kita ke depan. William Anderson menemukan kekuatan untuk membangun kehidupan baru dengan cucunya karena keberanian seekor anjing setia. Saat kita menavigasi tahun-tahun senja kita sendiri, mungkin inilah yang paling penting, bukan gelar yang kita peroleh atau harta benda yang kita kumpulkan, tetapi kehidupan yang kita sentuh dan kesetiaan yang kita ilhami. Kisah Max mengajarkan kita bahwa kemampuan kita untuk mencintai dan melindungi orang lain adalah karunia kita yang paling abadi, yang terus berlanjut lama setelah kita pergi. Sama seperti warisannya hidup melalui Max as Heroes dan di hati Noah.